Kemudian hari ini kita masuk ke hipotesis testing. Sudah masuk share screen saya? Sudah, Bu. Oke. Baik. Masuk ke pengujian hipotesis, tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari hipotesis. Teman-teman dulu masih ingat waktu di SMP atau di SMA, hipotesis itu apa? Hipotesis? Dulu di SMP mata pelajaran biologi, di SMA juga biologi, kimia juga ada. Pernyataan sementara bukan, Bu? Pernyataan sementara, oke, dugaan sementara gitu ya. Nah, minggu ini kita pelajari hipotesis, bagaimana menggunakan hipotesis. Hipotesis nanti ada berapa macam gitu ya. Kemudian digunakan juga untuk menarik kesimpulan bahwa suatu asumsi mengenai karakteristik populasi dapat diterima atau ditolak. Gitu. Jadi misalnya Haliza gitu ya, membuat suatu pernyataan bahwa Azhar menyukai Aisyah gitu ya. Nah, itu masih dugaan sementara. Buktinya apa? Nah, itu perlu diteliti. Ditelitinya gimana? Atau di research gitu ya, cari tahu. Cari tahunya ya survei gitu ya. Survei ke siapa? Ke mungkin teman-teman lain yang sudah mengetahuinya atau teman-teman dekatnya atau tanya langsung. Kemudian ternyata iya, menyukai gitu ya. Berarti hipotesis itu diterima gitu. Nah, ini kalau kita melihat dari definisi gitu ya, hipotesis adalah asumsi sementara atau dugaan sementara terkait dengan fenomena yang ada, di mana hipotesis ini nanti akan diuji keandalannya, gitu ya. Pengujiannya bagaimana? Nanti menggunakan alat uji statistik atau kalau manual pakai Excel gitu ya. Karena sekarang sudah canggih, sudah banyak aplikasi-aplikasi statistik, jadi pakai aplikasi statistik. Nah, untuk hipotesis teman-teman, yang pasti hipotesis ini digunakan untuk penelitian kuantitatif gitu ya. Penelitian kuantitatif entah uji beda atau uji pengaruh. Kalau uji beda, nanti biasanya terdapat perbedaan antara A dan B. Satu, kemudian pernyataan yang kedua, tidak terdapat perbedaan antara A dan B, gitu ya. Kemudian nanti kita juga mengenal namanya H0 sama HA, analisis. Gitu. Jika H0 diterima, maka HA ditolak, atau jika H0 ditolak, maka HA diterima. Kemudian kalau yang pengujian hubungan, berarti nanti ada A berpengaruh positif terhadap Y misalnya. Nah, kalau pensil. Ada bentar. Ya, di sini ada HA, sorry kok nggak bisa ya. Sebentar. Oke, sepertinya ada masalah dengan touchscreen saya. Ada H0, oh pakai ini aja. Ada H0
dan ada HA. Gitu. Nah, antara H0 dan HA dia saling berlawanan. Berarti HA ini adalah lawan dari H0 gitu ya. Kemudian ini yang pengujian nanti ada namanya jika fenomena itu pasti sama ada jika fenomena itu belum pasti atau masih baru. Mau meneliti yang baru berarti nanti pakai yang HA. Tapi kalau yang sudah pasti nanti bisa pakai H0. Kemudian ini kalau H0 sama HA. Nanti ada namanya uji pengaruh gitu ya. Uji pengaruh. Nah, uji pengaruh nanti ada yang namanya one tail sama two tail. Di awal pertemuan sudah sempat saya jelaskan apa itu one tail dan apa itu two tail. Masih ingat one tail itu apa? Tail. Tail itu ekor ya. Satu ekor berarti dia berarah. Nah, berarah berarti nanti bisa arah positif atau negatif. Tapi kalau yang two tail, dua ekor, berarti tidak berarah. Tidak berarah positif atau negatif. Jadi nanti kalau misalnya di penelitian, contohnya seperti ini. Ini yang one tail. Di sini ya, one tail. Satu, misalnya hipotesis 1, H1, A berpengaruh terhadap Y. Berpengaruh, karena tadi satu arah, berarti kita harus menentukan A berpengaruh positif terhadap Y. Ya. Kemudian nanti juga bisa H1-nya tergantung nanti dari teori yang sudah ada atau penelitian terdahulu, mereka pakai berpengaruh positif atau negatif. Bisa A berpengaruh negatif terhadap Y. Nah, sudah. Kemudian kalau two tail H1, A berpengaruh terhadap Y. Tidak ada namanya positif atau negatif. Nah, nanti ketika pengujian hipotesis gitu ya teman-teman, ketika teman-teman sudah meneliti di awal bahwa teman-teman ini sudah menggunakan A berpengaruh positif terhadap Y. Nah, kalau sudah dilakukan pengujian, kemudian ternyata arahnya negatif, sudah diuji gitu ya, ternyata arahnya negatif. Walaupun itu signifikan, dia ditolak karena di awal teman-teman sudah menentukan bahwa pengaruhnya adalah positif. Gitu. Kemudian yang two tail, karena dia tidak punya arah, nanti hasil pengujian entah dia positif, entah dia negatif, yang penting signifikan, dia diterima. Gitu. Nah, jadi untuk hipotesis itu masih berupa dugaan sementara gitu ya, belum pasti. Nah, supaya bisa pasti gimana? Perlu dilakukan namanya pengujian. Dan hal ini ada di mana? Di penelitian kuantitatif. Tuh. Kemudian nanti kita ke H0 sama HA.
Nah, ini yang H0 tadi ya, teman-teman. H0 sama HA. Null hypothesis sama alternatif hypothesis. Di mana null hypothesis atau H0 tadi adalah a tentative atau temporary assumption about population parameter. Jadi masih sementara gitu ya, dugaan sementara terkait dengan parameter dari populasi. Diketahui null hypothesis dengan simbol H0, nolnya di bawah. Kemudian kalau yang HA, alternatif hipotesis, dia lawan dari asumsi yang dikeluarkan oleh H0. Tadi contohnya misalnya H0 adalah A terdapat perbedaan antara A dan B. HA-nya tidak terdapat perbedaan antara A dan B, berarti saling berlawan. Kemudian jika HA ditolak, maka H0 diterima, atau sebaliknya, jika H0 diterima, maka HA ditolak. Tuh. Kemudian di sini ada point notice in formulating hypothesis ya. Hipotesis ini merupakan pernyataan berdasarkan judgement dari peneliti. Gitu. Nah, judgement itu kan pernyataan ya. Ketika nanti teman-teman skripsi melakukan penelitian, membuat hipotesis itu tidak serta-merta, oh saya mau pakai variabel A, saya mau pakai variabel B, nanti diuji ke fenomena A. Bukan seperti itu ya. Tapi nanti kita berangkat dari namanya teori, kemudian fenomena, kemudian variabel-variabelnya didapatkan dari teori yang teman-teman ambil. Nah, judgement-nya adalah saya mau ngambil variabel dari teori A karena, nah karenanya ini adalah judgement-nya, karena ini cocok untuk meneliti fenomena A karena berkaitan dengan persepsi dari individu terkait dengan kepatuhan pajak, misalnya seperti itu. Kemudian ada learning to correctly formulate hypothesis will take some practice. Jadi untuk membuat formula dari hipotesis itu butuh secara praktis gitu ya. Tadi praktisnya adalah mungkin teman-teman belajar berangkat dari teori, kemudian dari fenomena, gejala yang ada apa gitu. Kemudian yang ketiga, penerapan hipotesis testing itu dimulai, pengujian hipotesis ya, dimulai dari suatu asumsi yang percaya bahwa pernyataan tentang nilai dari sebuah parameter dari populasi adalah benar. Gitu. Populasi atau sampel ya. Kemudian bagaimana cara menganalisis fenomena, kemudian dijadikan hipotesis. Kita harus menemukan clue gitu ya. Clue-nya apa? Untuk mengidentifikasi apakah fenomena, permasalahan atau persoalan tersebut menggunakan skema HA atau H0. Nah, kemudian diidentifikasi keyword-nya untuk menentukan lambang yang digunakan pada H0 dan HA. Kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Kemudian baru kita menentukan hipotesisnya. Ya, ini biasanya berupa angka. Nah, di sini ada HA sebagai hipotesis penelitian. Contohnya di sini ada several novel injection units will be manufactured, installed in test automobiles, and subjected to research controlled driving condition. Kemudian di sini juga disebutkan the sample mean X bar miles per gallon for these automobiles will be compute. Jadi di sini ada pernyataan yang ditebali itu nanti akan menjadi kata kunci gitu ya. And used in a hypothesis test to determine if it can be concluded that the new system provides more than 24 miles per gallon. In terms of the population mean, new miles per gallon
the research hypothesis mu lebih dari 24 akan menjadi HA. Nah, di sini dia sudah menentukan bahwa mu-nya, kalau nilai mu-nya lebih dari 24, maka dijadikan sebagai hipotesis alternatif. Selanjutnya, since the current system provides an average or mean of 24 mils per gallon, we will make the tentative assumption that the new system is not any better than the current system and choose mu kurang dari sama dengan ya, less than or equal 24 as the null hypothesis H0. Nah, jadi gini nanti pernyataannya. Karena tadi sesuatu yang baru gitu ya, dia membuat suatu hipotesis new full injection. New full injection berarti sesuatu yang baru. Berarti kalau sesuatu yang baru kita pakai yang HA. HA mu lebih dari 24. Berarti di sini juga dijelaskan bahwa H0-nya mu kurang dari sama dengan 24. Gitu. Nah, kemudian setelah kita tentukan H0 dan HA-nya, if the sample result lead to the conclusion to reject H0, jadi kalau misalnya hasil dari pengujian sampelnya itu adalah menolak H0, the inference can be made that HA mu lebih besar dari 24 adalah diterima atau adalah benar gitu ya. Kalau H0 ditolak, maka HA-nya benar atau diterima gitu. Kemudian, the researchers have the statistical support to state that the new full injection system increases the mean number of mils per gallon. Nah, di sini the production of automobiles with the new injection system should be considered. Kemudian, bagaimanapun jika hasil dari pengujian sampel itu disimpulkan bahwa H0 tidak dapat ditolak, gitu ya, tidak dapat ditolak. Kalau tadi ditolak, kalau sekarang tidak dapat ditolak, maka peneliti tidak bisa menyimpulkan bahwa new full injection system adalah lebih bagus daripada current system atau sistem yang sekarang. Gitu. Berarti kalau yang tadi berarti sistem yang baru, kalau misalnya HA-nya diterima, sistem yang baru berarti lebih bagus daripada sistem yang sekarang. Nah, di sini ada keyword and clue problem 1, new fuel injection unit. Nah, new fuel injection unit tadi adalah suatu riset untuk menemukan hal baru. Berarti pakai skema HA gitu kan. Kemudian keywordnya untuk menentukan HA, more than 24 mils per gallon. Berarti kan tadi lebih dari 24. Riset baru HA untuk membuktikan bahwa hal baru dapat menghasilkan lebih dari 24. Nah, ini tadi. Kemudian, karena kenapa kurang dari sama dengan? Karena kan ini lebih dari 24. Berarti dia nggak boleh 24. Berarti H0-nya, dia 24-nya masih ikut, sehingga dia kurang dari sama dengan. Gitu. Sebaliknya nanti kalau misalnya mu-nya lebih dari sama dengan 24, berarti mu di H0-nya ini kurang dari 24, tidak perlu sama dengan. Oke. Nah, ini ada contoh dari H0 ya. The label on a soft drink bottle states that it contains 67,6 fluid ounces. Benar pelafalannya ya, ounces. Ounce. We consider the label correct provided the population mean filling weight for the bottles is at least nih kurang dari, lebih kecil dari 67,6 with ounces. Kemudian hipotesis tes, pengujian hipotesis tentang
populasi mean fluid weight per bottle, we will begin with the assumption that the label is correct. Jadi sudah ada gitu ya. Jadi penelitian itu bukan hal yang baru. And state the null hypothesis as mu lebih besar sama dengan 67,6. Karena tadi di awal yang ini kurang dari 67,6. Kemudian the challenge to this assumption would imply that the label is incorrect and the bottle are being underfilled. HA. Berarti karena tadi null hipotesis kita kita tebali ya, H0, mu lebih dari sama dengan 67,6. Mu-nya 67,6. Null hypothesis as assumption to be challenged. Berarti yang diuji nanti adalah H0-nya. Nah, dari hasil pengujian, select a sample of soft drink bottles, compute the sample mean filling weight, and use the sample results to test the preceding hypothesis. Jika hasil sampel menunjukkan hasil pengujian, gitu ya, menunjukkan kesimpulan bahwa H0-nya ditolak atau di-reject, gitu ya, berarti A-nya mu kurang dari 67,6 adalah benar. Nah, nanti kalau misalnya hasil pengujiannya tidak ditolak, maka yang HA-nya itu tidak benar gitu ya. Assumption that the manufacturer's labeling is correct cannot be rejected. Keywordnya label on soft drink bottle contain, kemudian berarti pakai skema nul. Suatu klaim atau statement mengenai suatu hal yang faktual, karena tadi sudah faktual atau sesuai dengan kenyataan, bukan diperkirakan lagi. Kemudian keywordnya menentukan H0 contain 67,6 fluid ounces, maka isi dari soft drink tersebut adalah berisi minimal 67,6 sehingga lambangnya lebih dari sama dengan 67,6. Nah, ini kalau digambarkan. Kemudian di sini ada beberapa variasi ya, variation from previous sample yang pakai sama dengan atau tidak sama dengan. Kalau misalnya ada pernyataan, jadi kuncinya kalau misalnya ada pernyataan it is underfilled atau if it is overfilled, berarti kita pakai sama dengan atau tidak sama dengan. Ini kuncinya nanti kalau misalnya di soal ada underfilled sama overfilled. Oke. Nah, keywordnya yang ini tadi, yang soft drink, tetap pakai yang contoh soft drink, tapi ada keterangan underfilled sama overfilled, berarti kita buat. Karena klaimnya tadi adalah null hipotesis, ya. Nah, di sini ada kata kunci yang underfilled sama overfilled. Maka lambang yang kita gunakan adalah sama dengan sama tidak sama dengan. Karena tadi sudah sesuai dengan kenyataan, rumus yang dipakai adalah H0. Kita menguji yang H0-nya 67,6. Nah, ini ada beberapa skema ya, teman-teman. Ada gambar. Gambar dari null dan alternatif hipotesis. Nah, di sini right tail test. Jadi ini ekor ya, gambar bukit. Kemudian yang di sebelah kanan, ini adalah HA is more probable. Berarti yang kanan ini kalau dia ke kanan nanti arahnya bisa positif. Kalau dia di sebelah kiri, nanti arahnya bisa negatif atau kurang dari value. Karena tadi di kanan berarti dia lebih dari value-nya kalau digambarkan seperti ini. Kemudian kalau two-tail bisa dua arah, karena dua arah berarti dia bisa di sebelah kiri sama di sebelah kanan yang diarsir. Nah, ini ada contohnya ya, one-tail test. HA sekian, H0-nya sekian. Ini gandengannya, ini sudah gandengan. Kemudian yang ini juga, kalau misalnya arahnya negatif, kalau yang ketiga, kalau misalnya two-tail ya, sama dengan tuh biasanya dipakai yang
to tail. Karena dua arah bisa sama dengan atau tidak sama dengan. Kemudian di sini ada contoh teman-teman. The manager of the latihan soal ya. The manager of the Denver Hilton Resort Hotel said that the meaning guest bill for a weekend is $600 atau kurang atau lebih kecil dari $600. Kemudian member dari accounting staff hotel noticed that the total charges for guest bill have been increasing. Jadi total charges for guest bill, jadi billnya ini mengalami peningkatan di akhir bulan, di bulan berjalan. Kemudian akuntan di sini akan menggunakan sampel dari tagihan tamu di weekend untuk menguji klaim dari manajer. Nah, kira-kira kalau teman-teman lihat di sini ada pilihan 1, pilihan 2, sama pilihan 3, kira-kira kita bisa pakai yang mana? Which form the hypothesis should be used to test the manager claim? Kira-kira yang mana? Pilihan pertama, Bu. Pilihan pertama, kenapa? Karena itu tadi kan kurang dari 600. Kurang dari 600. Atau is 600 atau kurang dari 600, atau lebih kecil dari 600. Yang mana? Is $600 or less? Berarti bisa 600 atau bisa lebih kecil dari 600 ya. Kita pakai yang tengah. Hati-hati, di sini ada 600 or less. Kalau misalnya keterangannya hanya less than, berarti kita pakai yang pertama. Ya, less than. Karena ini ada or less-nya atau lebih kecil ya, atau bisa sama dengan, kita pakai yang tengah. Gitu. Kemudian, what conclusion appropriate when H0 tidak bisa ditolak? Jadi pernyataan atau kesimpulan kalau misalnya H0-nya ini tidak bisa ditolak. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa klaim dari manajer adalah salah. Kemudian yang C, kalau misalnya H0-nya ditolak, berarti kita harus mendukung H-nya gitu ya. Berarti pernyataan bahwa bisa meningkat itu adalah, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa klaim adalah salah. Berarti yang ini bisa jadi benar. Kita menyimpulkan bahwa klaim manajer, kita menyimpulkan bahwa klaim manajer adalah salah. Salahnya misalnya lebih besar dari $600. Karena tadi bisa lebih kecil gitu ya. Oke, kemudian yang pertama, sebentar saya minum dulu. Nah, ini ada contoh lagi. The manager of an automobile dealership is considering a new bonus plan designed to increase sales volume. Jadi di sini manajer, gitu ya, ada seorang manajer kemudian menyarankan bahwa dengan adanya rencana bisnis baru atau desain bisnis baru, itu bisa meningkatkan volume dari penjualan. Currently, the mean sales volume is, jadi saat ini atau yang sekarang ini gitu ya, the mean sales volume is
14 automobiles per bulan. Jadi penjualannya adalah 14 automobiles per bulan. The manager wants to conduct a research study to see whether the new bonus plan increases sales volume. Jadi ingin meneliti apakah penerapan bonus baru itu, rencana bonus baru itu, rencana baru untuk penerapan bonus bisa meningkatkan penjualan. To collect data on the plan, a sample of sales personnel will be allowed to sell under the new bonus plan for a 1-month period. Develop the null and alternative hypothesis more appropriate for this situation. Jadi kita pakai yang mana? Kira-kira pakai yang HA atau pakai yang H0? Kita pakai yang HA atau pakai yang H0? Yang HA. Pakai yang HA. Kenapa kita pakai yang HA? Karena di situ sudah disebutkan to conduct a research study. To conduct a research with a new plan, gitu ya. Nah, tadi disebutkan kalau misalnya faktanya pada saat ini volumenya itu bisa 14, ya. 14 atau kurang. Sehingga kita pakai yang HA, apakah bisa meningkat lebih dari 14 gitu. Karena tadi sudah kita tentukan HA, maka mu-nya, nilainya ini adalah lebih dari 14. Tadi berasumsi bahwa adanya plan baru bisa meningkatkan penjualan. Nah, penjualan saat ini tuh ada 14. Berarti bisa lebih dari 14. Nah, kemudian kesimpulan dari H0 jika dia tidak bisa ditolak. Tidak ada bukti bahwa kalau misalnya ini tidak bisa ditolak ya. Kalau misalnya tidak ditolak berarti kan dia bisa jadi diterima gitu. Berarti tidak ada bukti bahwa new bonus plan bisa meningkatkan penjualan. Kalau yang can be reject, berarti mu lebih dari 14 adalah didukung, ya, diterima. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa bonus baru dapat meningkatkan penjualan. Berarti jika H0 ditolak, maka HA diterima. Nah, ini new bonus plan itu adalah hal yang baru. Kemudian increase sales, berarti bisa meningkatkan ya. Kalau bisa meningkatkan, tadi menghasilkan lebih dari 14. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. A production line operation is designed to fill cartons with laundry detergent to a mean weight of 32 ounces. A sample of carton is periodically selected and weighed to determine whether underfilling or overfilling is occurring. Jadi kalau dari sini sudah bisa kita tentukan dia pakai apa. Tutel yang dia pakai tutel yang sama dengan atau tidak sama dengan. Tutel yang sama dengan atau tidak sama dengan, ya. Pakai yang H0. Pakai yang H0. Jadi kalau underfilling sama overfilling itu dia H0 dan pakai yang sama dengan atau tidak sama dengan. Itu. H0-nya berarti sama dengan ya. HA-nya tidak sama dengan. Kemudian kita bisa menyimpulkan kalau misalnya H0-nya can be rejected, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa production line is not operating properly. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa line produksinya itu tidak beroperasi secara proper gitu. Berarti kan kemungkinan dia proper gitu. Nah, kemudian yang can be rejected, overfilling and underfilling exist as
mu tidak sama dengan 32. We need to shut down and adjust the production line. Itu contoh dari sama dengan dan tidak sama dengan H0. Nah, ini clue-nya is designed to fill carton with. Nah, ini adalah kenyataan ya. Kemudian untuk menentukan H0-nya pakai lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, karena ini tadi underfilling or overfilling, berarti pakai simbol yang sama dengan atau tidak sama dengan. Contoh yang ketiga. Because of high production changeover time and cost, a director of manufacturing must convince management that a proposed manufacturing method reduces cost before the new method can be implemented. Nah, di sini karena high production changeover bisa mengubah waktu dan biaya, maka direktur dari perusahaan manufaktur harus bisa mengendalikan conveyance. Conveyance ini membuat manajemen bisa mencapai propose itu apa? Penempatan manufacturing method adjust, menggunakan metode menurunkan biaya sebelum metode baru itu diimplementasikan. Jadi dituntut untuk menurunkan biaya sebelum metode baru digunakan, diimplementasikan. Nah, the current production method operates with a mean cost of $220 per jam. Nah, kalau seperti ini kita pakai yang mana? Kita pakai yang HA atau H0? HA, Bu. Oke, HA. Kenapa? Karena ini adalah new method ya. New method. Dia masih memprediksi bisa menurunkan biaya sebelum metode baru diimplementasikan. Oke. Nah, kalau misalnya H0-nya can be rejected, berarti tidak bisa ditolak gitu ya, maka tidak ada bukti bahwa metode baru itu bisa menurunkan biaya. Berarti kalau misalnya diterima gitu ya, karena tadi analisisnya adalah bisa menurunkan sebelum metode baru diimplementasikan, berarti lawannya kalau misalnya H0-nya tidak bisa ditolak atau diterima, berarti H-nya kan ditolak. Nah, di sini tidak ada bukti bahwa metode baru itu bisa menurunkan biaya. Kemudian yang C, karena tadi ditolak, we should consider to use the new manufacturing method which is proven to reduce cost. Research hypothesis, mu kurang dari $220 adalah diterima. Gitu. Ini kuncinya adalah new method ya, pakai HA. Kemudian reduce cost, jadi menurunkan biaya, itu bisa kurang dari $220. Berarti lambangnya kita pakai yang kurang dari. Sehingga yang H0-nya lebih dari sama dengan $220. Lalu teman-teman, ada tipe 1 dan tipe 2 error gitu ya di H0 dan HA. Nah, ini ada kesimpulan bahwa H0 diterima karena H0 terbukti benar. Lalu yang kedua, H0 ditolak karena HA terbukti benar. Kenapa masih terjadi error gitu ya? Kesimpulan yang benar belum tentu selalu ada karena pengujian hipotesis berdasarkan atas informasi dari sampel. Sehingga kita tidak perlu menerima adanya kemungkinan kesalahan. Berarti
tidak perlu menerima ya berarti ditolak gitu ya. Atau tadi misalnya tidak ada bukti bahwa bla bla bla. Tuh. Nah, di sini ada kesimpulan gitu. Kesimpulannya misalnya diterima dan ditolak ya. Kemudian di sini kondisi dari populasi. Jadi kalau kesimpulannya H0 ini diterima, maka H0 adalah benar. Berarti ini adalah correct conclusion. Nah, sehingga kan HA-nya dia harusnya rejected ya. Tapi di sini kondisinya HA-nya ini adalah benar. Berarti dia tipe 2 dari error. Kemudian ada lagi kalau misalnya H0-nya dia di-reject. H0-nya di-reject dalam kondisi H0 adalah benar. Padahal tadi kondisi yang benar ketika dia ditolak adalah H0-nya salah. Gitu ya. Berarti dia masuk ke tipe 1 error. Nah, ini harusnya kalau H0-nya ditolak, maka H-nya adalah benar. Ini yang conclusion yang benar. Correct conclusion. Gitu. Oke, ini adalah contoh the bottle filling operation ya. If it is underfilled, customer will complain, and if it is overfilled, it will be unnecessary cost. Nah, berarti tadi kan H0, kita pakai H0 yang sama dengan karena underfilled sama overfilled. Kemudian ada kemungkinan dari tipe 1 error ketika H0-nya ini adalah benar ya. As an equality is called the level of significance. Alpha. Alpha ini melambangkan signifikansi, teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan mengenal signifikansi 5% dan 1%. Kalau 1% ini biasanya sering digunakan di dunia sains, teman-teman. Jadi, ilmu-ilmu pasti itu tingkat errornya atau kesalahannya itu adalah 1%. Karena contohnya seperti IPA gitu ya. IPA atau matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu kalau matematika gitu ya. Berarti nanti tingkat ketika melakukan penelitian, tingkat errornya harus kecil gitu, karena mendekati pasti. Tapi kalau seperti kita yang di accounting, bisnis, economic, social, nah itu pakai yang 5%. Masih ada toleransi error sebesar 5%. Karena apa? Karena itu belum pasti. Siapa tahu perasaan orang berubah-ubah, perspektif orang bisa berubah-ubah, seperti itu. Nah, kemudian pada penerapannya, alfa itu digunakan sebagai kontrol atas tipe 1 error. Jika biaya dari melakukan tipe 1 error itu tinggi, maka peneliti memperkecil alfa yang digunakan dari 5% jadi 1%. Kemudian kebanyakan peneliti itu akan kesusahan melakukan kontrol terhadap tipe 2, sehingga apabila peneliti memutuskan menerima H0, maka pernyataan diganti menjadi tidak menolak. Do not reject H0, null hypothesis. Nah, ini untuk apa? Meminimalisir risiko terjadinya tipe 2 error. Sehingga tidak bisa, kalau misalnya di tipe 2 error gitu ya, kita tidak bisa membuat hipotesis atau hasilnya nanti H0 ditolak atau H0 diterima gitu ya. Jadi nanti diganti tidak menolak. Tidak menolak kan belum tentu tidak menolak itu belum tentu menerima juga gitu. Nah, sehingga kesimpulannya H0 tidak ditolak, do not reject, atau H0 ditolak, reject. Gitu. Nah, ini untuk tugas minggu depan. Oke, sampai sini terkait hipotesis, ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah cukup pusing? Jadi kalau saya tanya, apa sih yang dimaksud dengan hipotesis?
Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Saya izin menjawab, Bu. Ya, bisa. Jadi, hipotesis merupakan dugaan sementara atau pernyataan sementara atau asumsi sementara terkait fenomena yang ada di mana nantinya harus diuji. Seperti Oke, that's right. Kemudian tadi sempat saya jelaskan juga, hipotesis itu kan ada dua macam, ada uji beda, kemudian ada juga uji pengaruh. Nah, di uji pengaruh maupun di uji beda, tadi kan ada one tail sama two tail. Yang dimaksud dengan one tail tadi seperti apa sih? Aprilia, silahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Saya izin menjawab. Kalau menurut dari saya, yang one tail itu dia kan one tail itu kan artinya satu arah, berarti dia berpengaruh. Kemudian kalau one tail ini berarti dia memiliki arah positif atau arah negatif. Ya, memiliki arah positif atau negatif. Kemudian, kalau two tail tadi gimana? Kalau two tail itu dia kan tidak berarah, berarti dia tidak berarah positif ataupun tidak berarah negatif. Oke. Contoh dari hipotesis dengan pernyataan one tail. Gimana? Contoh pernyataan tadi one tail itu berarah gitu ya. Kalau contoh hipotesis dalam bentuk pernyataan seperti apa? Izin menjawab, Bu. Ya. Contohnya seperti A berpengaruh positif terhadap Y atau A berpengaruh negatif terhadap Y. Oke, baik. Kalau yang two tail, Izin menjawab, Bu. ya, Kalau yang two tail itu A berpengaruh terhadap Y. A berpengaruh terhadap Y. Oke, tadi Putri Ayu sama mana? Putri Ayu sama Ganin. Ganin, siapa dek nama lengkapnya? Ganin Pratiwi, Bu. Ganin, oke. Nah, tadi kita juga mengenal namanya Hanul sama HA. Kapan kita menggunakan pernyataan hipotesis bahwa HA itu diterima? Sorry, kita menggunakan hipotesis HA. Kapan? Tadi kan ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, kurang dari, sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Lalu kapan kita menggunakan hipotesis alternatif? Isti, mau jawab? Ya? Atau JK Setiawan? Silakan. Kapan kita menggunakan H alternatif? Ketika? Fenomena baru, Bu. Oke, ketika kita mau meneliti hal yang baru atau fenomena yang baru. Kalau yang H0, kapan kita menggunakan H0? Ketika sudah pasti. Kita sudah pasti ya, sesuai dengan kenyataan yang sudah ada. Kemudian, kapan kita menggunakan H0 dengan simbol sama dengan atau kurang atau tidak sama dengan? izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin saat ada clue overfilled atau underfilled. Oke, saat ada overfilled atau underfilled, overbilling or underbilling.
Tadi ada Nawat, sebentar. Nawat. Sama Aliza. Aliza. Oke, kalau saya gambarkan teman-teman, di penelitian kuantitatif itu kan ada, ini share screen whiteboard, saya sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Nah, Oke, Bu. kalau di penelitian kuantitatif, nanti kita akan mengenal, sampai pensil saya nggak bisa. Kita mengenal namanya variabel. Teman-teman masih ingat apa itu variabel independen dan variabel dependen? Yang mana kalau dari penelitian ini yang variabel independen dan variabel dependen. Ini biasanya pakai simbol X1, X2. Lalu ini ada Y. Oke, saya tentukan bahwa yang ini adalah variabel independen. Yang ini variabel dependen. Apa yang dimaksud dengan variabel independen dan variabel dependen? Variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi. Kalau yang dependen, variabel yang dipengaruhi. Lalu apa hubungannya dengan hipotesis? Hipotesis itu di sini. H1, ini H2. Ya. Nah, tidak hanya variabel independen dan dependen saja, teman-teman. Teman-teman nanti akan mengenal namanya variabel mediasi. Ini model kedua ya, contoh model kedua. Kalau mediasi, ini bukan variabel dependen lagi, tapi dia variabel mediasi. Dia di tengah. Dan ini adalah variabel dependen. Ini Y1, ini Y2. Kenapa kok disimbolkan Y1 sama Y2? Padahal tadi katanya variabel mediasi gitu ya. Ya, ada dua kemungkinan hipotesis, teman-teman. Kalau seperti ini, yang ini bisa kita sebut H3. Panah yang ketiga ya, ini ada H3. Ada dua kemungkinan hipotesis. Jadi, hipotesis pertama, katakanlah X1 berpengaruh terhadap Y1. X2 berpengaruh terhadap Y1. Nah, kalau seperti ini berarti mediasi dalam model ini dia menjadi variabel dependen dari X1 dan X2. Kemudian hubungannya ke Y1 dan Y2 dia bisa menjadi variabel independen dan ini adalah variabel dependen. Itu model 1. Sehingga H3 ya, Y1 berpengaruh terhadap Y2. Y1 berpengaruh terhadap Y2. Kemudian hipotesis yang ke model kedua, berarti X1 berpengaruh terhadap Y melalui
terhadap Y2 melalui Y1. Itu satu hipotesis. Kemudian X2 berpengaruh terhadap Y2 melalui Y1. Itu hipotesis kedua. Jadi ada dua hipotesis tadi yang di model kedua. Nah, variabel tidak hanya ini saja. Nanti kita juga mengenal namanya variabel moderasi. Variabel moderasi. Biasanya ini gender. Gitu. Dulu sudah pernah mengenal namanya variabel independen-dependen, teman-teman? Belum? Gitu. Mungkin nanti di next pertemuan ya. Oke, ada yang ditanyakan dari materi ini, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Coba saya cek lagi. Syahrani ada? Hadir Ibu, maaf telat tadi, ini di rumah saya hujan. Ya. Jaringannya agak jelek. Oke, Wafika? Wafika? Hadir. Ada ya. Rasyad? Hadir, Bu. Javier? Hadir, Bu. Oke. Raditya? Hadir, Bu. Azhar? Hadir, Bu. Hadir. Safwan? Safwanata? Ada. Hadir, Bu. Si Priana? Hadir Bu. Oke, sudah ya. Baik, teman-teman, nanti bisa dipelajari lagi ya. Nanti saya share untuk materi dan videonya. Kemudian kita masih ada waktu juga untuk latihan soal. Jadi saya kirimkan latihan soal. Silakan dikerjakan secara individu, dikerjakan di kertas, boleh kertas HVS, boleh kertas folio bergaris, boleh kertas atau pakai buku tulis, nanti silakan difoto atau di-scan lalu dikirimkan ke assignment. Tuh, sebentar lagi saya kirimkan assignment-nya, waktunya sampai dengan jam 18, soalnya nggak banyak, soalnya sedikit. Sampai dengan jam 18.00, berarti masih ada waktu jam 4:30, 5:30, 1,5 jam ya. Oke, silahkan dikerjakan ya. Nanti ini saya submit dulu assignment-nya. Sudah masuk? Sudah masuk? Maaf, Bu. Ya. Kalau boleh tahu, ini waktunya batas jam berapa, Bu? Pengerjaannya. 18.00. Masih ada waktu 1,5 jam tadi saya sebutkan. Oh iya, Bu. Baik-baik. Ya, oke. Baik, saya akhiri ya teman-teman. Silakan dikerjakan, bisa melihat contoh kemarin